Aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku izin perkenalkan diri dulu. Aku Cita Nabila. Aku selaku MC pada live Kerdas Sakti Sharing Time yang berjudul Siap Menuju Pilpres. Sebelumnya aku mau menyampaikan sekilas mengenai Pilpres ya. Jadi Pilpres itu merupakan kompetisi mahasiswa yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional yang ada di bawah naungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang dilaksanakan setiap tahunnya. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, saat ini sudah diadakan Pilmapres Psikia 2023 yang bertema Spektrum Psikia, yaitu satukan pemikiran menuju keakraban dengan talenta untuk meraih generasi unggul mahasiswa berprestasi Sekolah Ilmu Kesehatan dan Ilmu Alam Universitas Erlangga. Nah, pendaftaran Pilmapres Kia itu maksimal besok ya guys, tanggal 10 September. Jadi bagi kalian yang masih bingung tentang Pilmapres, nanti akan dibahas tuntas di sini dan teman-teman yang mau bertanya bisa langsung menuliskan di kolom komentar ya. Halo Mas. Sekarang kedengeran nggak? Halo, suaraku kedengeran? Kayak ada noise gitu ya. Halo? Halo? Mohon maaf Mas, mungkin ada kendala jaringan ya, karena videonya belum masuk. Oh, belum masuk. Ya, aku sudah masuk soalnya videonya. Mohon maaf sebelumnya ada kendala jaringan. Nah, di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Mas Dimas. Halo Mas Dimas. Halo Cita, halo semuanya. Oke, baik. Mungkin bisa perkenalan dulu biar teman-teman semua kenal. Oke, mungkin perkenalan dulu ya. Aku Dimas Ahmad Nurul Bekti, aku mahasiswa dari SIKI ya, dari Prodi Kesehatan Masyarakat, tepatnya di Departemen Biostatistika dan Kependudukan Kespro, Kesehatan Produksi, divisinya Kesehatan Reproduksi. Salam kenal semuanya, aku angkatan 2020. Oke, selanjutnya mungkin Mas Dimas bisa ceritakan pengalaman Mas Dimas selama mengikuti Pilmapres. Jadi sebetulnya itu aku ikut Pilmapres itu sudah mulai sebelum kita berubah jadi Sikia ya. Jadi waktu itu masih diadakan oleh FKM Surabaya. Itu pertama kali aku ikut Pilmapres fakultas dan alhamdulillah di tahun kedua aku itu waktu itu. Jadi aku waktu itu di tahun pertama aku di semester kedua itu aku alhamdulillah menang jadi Mawapres FKM buat angkatan 2020. Jadi memang dari awal tuh ada dua kompetisi yang aku incar memang itu PKM dan Mawapres. Dan waktu itu alhamdulillahnya pas di FKM dulu sudah pernah jadi Mawapres. Lalu kita kan berubah jadi Tikia ya. Jadi
Itu opportunity lain waktu itu dibuka Filmapres juga dan aku daftar. Waktu itu sainganku cukup berat, ada ya teman-teman seperti Mbak Midori dan lain sebagainya, pasti tahu kan Mbak Midori siapa, yang terkenal dengan prestasinya juga. Jadi waktu itu ikut berpartisipasi dan alhamdulillah aku dianugerahkan kemenangan lagi di Filmapres Sikia. Kayak gitu sih. Jadi memang udah 2 kali ikut, sama aja 2 kali ikut, cuman beda dulu FKM, sekarang Sikia. Wah, pengalamannya sangat menarik ya Mas Dimas. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman. Aku mau bertanya Mas, apa sih benefitnya yang bisa didapatkan ketika mengikuti Filmapres? Jadi sebetulnya ya, dengan kita memang menunjukkan mau ikut Filmapres atau mau menjadi Mawapres, kita itu kayak berusaha berprestasi gitu loh, apapun itu bentuknya. Jadi benefitnya adalah dari kita sendiri yang kita ikut kompetisi, terus kita ikut organisasi, kita kewirausahaan, ikut PKM dan lain sebagainya, yang bisa mencetak prestasi. Jadi kita secara tidak langsung tuh sudah dapat prestasi untuk ikut Filmapres seperti itu. Terus kita bakalan ketemu bener-bener orang-orang yang hebat, yang punya ide-ide yang menarik sekali, karena saat kalian join Filmapres, kalian kan juga bertemu peserta lain ya, yang benar-benar apa ya, yang benar-benar mereka itu punya karakteristik dan keunikan masing-masing. Kayak misalnya aku bertemu dengan Mbak Midori, yang dia itu banyak sekali ikut kompetisi dan ajang-ajang pemilihan putri atau pageant kayak gitu, dan public speakingnya tuh bagus banget. Terus ada Mas Januar dan Mas Almer yang kemarin diundang juga di Garuda Sakti Sharing Time juga. Itu adalah sosok-sosok yang bagus, yang incredible banget lah. Jadi aku dapat insight baru bagaimana cara berjuang dan bagaimana aku bisa berprestasi lagi. Terus yang ketiga yaitu pengalaman. Tentunya ya, karena kan seleksi Filmapres ini ketat dan juga banyak apa ya, banyak hal yang dilalui. Itu bisa jadi pengalaman kita saat kita public speaking depan orang dengan juri, terus membuat karya ilmiah seperti itu sih. Terus yang benefit yang paling terakhir yang paling aku suka adalah dapat hadiah ya, uang dan sertifikat yang akan dimasukkan ke CV. Itu benefit yang udah plus-plus banget ya. Dan pasti kamu akan dikenal banyak orang sebagai mawapres ya. Kayak gitu sih. Jadi benefitnya itu banyak banget ya, bisa nambah pengalaman, kayak bisa meningkatkan public speaking, terus dan karya ilmiah dan juga lain-lain. Selanjutnya ada pertanyaan, apakah harus punya prestasi bisa buat daftar Filmapres gitu? Apakah harus ada prestasi? Ini di Filmapres itu prestasi yang didefinisikan itu bukan yang juara satu apa, ya itu salah satunya. Itu salah satunya kayak juara satu apa, terus juga medali emas, medali perak kayak gitu, best speaker dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya kalian mengikuti organisasi, kalian mengikuti pengabdian yang mengikuti volunteer, mengikuti apa ya, membuat karya yang dipatenkan, terus kalian juga ikut jadi moderator, terus jadi pemateri, itu juga prestasi, itu hitungan prestasi. Jadi sebetulnya teman-teman itu bayangin pertanyaan ini, apakah harus punya prestasi? Karena di otak mereka, di pikiran, di mindset mereka itu ada mematok prestasi itu kayak juara-juara gitu loh, Cid. Jadi makanya banyak yang nggak berani join, padahal Puspernas itu tidak mendefinisikan apa prestasi itu hanya yang juara-juara doang. Padahal kamu punya usaha, kamu ikut volunteer, kamu punya badan sosial, kamu ikut badan sosial, itu juga suatu prestasi kayak gitu loh. Jadi buat kalian jangan khawatir kalau aku nggak pernah menang ini loh mas, nggak pernah menang ini, nggak punya yang piagam kemenangan, medali dan sebagainya. Tapi masih banyak jalan lain untuk berprestasi kayak gitu sih. Jadi walaupun nggak punya prestasi juara,
mungkin bisa dari organisasi, kepanitiaan gitu-gitu. Selanjutnya, apakah kita harus bisa bahasa Inggris buat ikut Pilmapres? Jadi bahasa Inggris itu salah satu komponen yang dinilaikan di Mawapres kan. Pertama kan CU ya, capaian unggulan prestasi. Terus kedua adalah GK atau gagasan tertulis aplikasinya. Dan yang ketiga memang kemampuan berbahasa Inggris. Itu salah satunya. Jadi kalau dibilang harus bisa, mungkin lebih ke itu yang dinilai. Jadi ya, berarti mau nggak mau harus bisa kan, kayak gitu. Dan itu bisa dilatih, tenang. Jangan mikir, oh nggak bisa bahasa Inggris itu. Karena penilaian bahasa Inggris pun tidak sebegitu besar, sebesar capaian prestasi, capaian unggulan, atau GK kayak gitu. Jadi public speaking itu hanya komponennya aja. Public speaking bahasa Inggris itu komponennya aja. Dan itu bisa dipelajari, jangan takut. Karena aku juga nggak lancar-lancar banget kan bahasa Inggrisnya. Jadi ya bisa dicoba. Mas try lah kayak gitu. Jadi untuk bisa dilatih ya, dan kita bisa dengan ikut Pilmapres bisa menambah pengalaman juga di bahasa Inggris. Selanjutnya, apakah CV itu bebas atau ada template-nya gitu? Mungkin kalian ikutin influencer yang bahas CV itu ya. Aku nggak tahu ya nama influencernya siapa. Yang dia bahas sampai review-review CV orang. Sebetulnya prinsip CV itu adalah tepat guna. Mau kamu buat warna-warni, mau kamu buat polosan, mau kamu buat apa ya, tampilannya menarik. Yang penting itu isi dan tatanannya. Itu bisa dibaca dan dipahami dan mengeluarkan inner apa ya, kamu tuh berprestasi kayak gitu. Jadi sebetulnya poin intinya adalah isinya, isi dan tata letaknya. Jadi orang yang lihat pas seleksi administrasi lihat CV kamu itu, oh ya dia benar-benar berprestasi dari segi kompetisi, dari segi organisasi, dari segi kewirausahaan dia itu memang punya apa ya, punya unikan sendiri. Jadi dia dipilih kayak gitu. Jadi bukan masalah template-nya, tapi masalah tentang bagaimana kamu menyajikan itu dengan benar. Dan itu banyak banget caranya. Kamu bisa searching, bisa googling bagaimana apa yang harus dibutuhkan kayak gitu. Tapi hal yang bisa nalar adalah yang pertama ya tentu identitas diri itu harus ada ya. Terus kontak-kontak itu juga harus ada. Yang selanjutnya itu adalah mengenai hal-hal yang mengenai prestasimu. Kayak misalnya pengalaman kejuaraan atau jadi dilampirkan atau pengalaman publikasi, mungkin pernah publikasi jurnal, terus pengalaman organisasi, lalu pengalaman volunteer atau pengabdian itu dimasukin bisa. Terus apa lagi? Unit usaha kayak gitu. Jadi itu bisa dimasukin. Jadi poin-poinnya yang penting. Kalau tata letaknya bagaimana kamu nyusunnya itu prinsipnya adalah biar orang mudah membacanya kayak gitu aja sih. Jadi nggak ada template khusus kayak gitu. Sesuaiin sama punyamu. Jadi CV itu bebas ya Mas ya. Oke, ini ada pertanyaan, bagaimana cara membuat gagasan kreatif yang menarik dengan top out of the box? Oke, gagasan itu prinsipnya dia itu harus mengandung SDGs. Ya, jadi ada 17 tuh kan tujuan tuh. Kamu pilih masalah yang ada di situ. Itu masalahnya saja. Nanti kalau tentang idenya kayak gimana, itu kembali lagi kamu harus menggali akar penyebab masalahnya itu apa, sampai bagaimana kamu mengintegrasikan sistem, terus sumber daya alam, sumber daya manusia, potensi dari masalah itu untuk dijadikan solusi. Jadi kuncinya untuk GK itu gagasan kreatif itu adalah di SDGs-nya. Kamu pilih yang mana dulu tuh masalahnya. Ada 17, ada banyak sekali. Jadi bisa dimulai dari situ. Lalu poin-poin penilaian administrasi itu meliputi apa saja? Kurang kurang mantap ya untuk menjawab ini karena seingatku tuh poin administrasi
administrasi itu lebih banyak bahas ke CU, capaian unggulan. Jadi kan di poster kan udah dibilangin bahwa masukkan segala macam prestasimu yang sesuai dengan kategori itu kan, mulai dari kejuaraan, penghargaan, lalu keikutsertaan organisasi, kewirausahaan, pengabdian masyarakat, itu masukin aja. Jadi di situ akan ada nilainya, ada penilaiannya. Jadi memang fokus administrasi, seingatku itu CU, kayak gitu. Baru dilanjutin ke GK atau gagasan kreatif. Untuk pertanyaan saat uji publik itu apa saja ya, Kak? Itu akan seputar GK-mu, gagasan kreatif. Karena gini, di uji publik itu kalian akan presentasi GK. Kalian akan mempresentasikan gagasan kreatif kalian. Itu bisa dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Nanti di sana akan ada skema pertanyaan tadi dari juri. Nah, pertanyaan juri juga meliputi kemampuan bahasa Inggris, pertanyaan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Tapi pertanyaannya adalah seputar idemu, kayak gitu. Jadi, misalnya, misalnya simpel-simpel aja ya. Aku buat mesin pengolah minyak jelantah menjadi biodiesel untuk mengurangi limbah minyak jelantah seperti itu ya. Jadi pertanyaan juri itu seputar itu. Kenapa kamu ambil topik ini? Terus kenapa harus minyak jelantah? Terus bagaimana mekanisme nanti kalau misalnya diwujudkan secara masif? Terus habis itu apa kelemahannya, apa kekurangannya kayak gitu sih. Jadi benar-benar seputar GK kayak gitu. Baik-baik. Ini ada pertanyaan dari Alta. CU itu berupa PPT atau gimana ya, Kak? Kan kalau GK kayak PPT atau Kalau CU itu bentuknya lebih ke daftar prestasi ya, sama keterangannya. Misalnya kayak juara 3 apa bla bla bla. Jadi list, bentuknya kayak tabel list gitu. Kalau GK ya, GK itu bentuknya esai, tapi lebih rinci. Dia itu gambarannya bener-bener sampai apa ya, aku bilang ya, sampai bener-bener kelihatan akan diwujudkan gitu loh. Itu GK kayak gitu sih. Jadi bentuknya esai. Tapi nanti di uji publik kalian akan bisa di gini, nggak wajib bikin PPT, tapi pas nanti uji publik presentasi itu lebih mudah akan terbantu jika kita punya PPT kan kayak gitu. Jadi memang tergantung orang pesertanya masing-masing. Tapi kalau aku biasanya pakai PPT untuk presentasi GK karena aku nggak mungkin mengingat semua isi dari GK aku, jadi aku perlu bantuan PPT kayak gitu. itu jawabannya Alta. Selanjutnya, apa sih perbedaan yang bisa dirasakan sebelum dan sesudah menjadi mawapres? Sebelumnya aku bukan siapa-siapa. Sekarang jadi siapa-siapa ya enggak lah. Kita ya maksudnya adalah kalau dulu pas belum mawapres kan masih berjuang ya untuk mengumpulkan prestasi. Kalau aku memang jalur kompetisi ya. Mungkin dari teman-teman yang lain kan nggak harus kompetisi kayak aku. Bisa mereka giat dalam pengabdian masyarakat, kewirausahaan dan lain sebagainya kan. Nggak selalu harus prestasi yang kayak juara-juara. Tapi memang jalanku waktu itu aku mengambil kompetisi memang kayak gitu. Jadi ya perbedaannya ya jauh ya, apalagi mengenai dikenal dan tidak dikenal. Pasti apa ya, suatu kebanggaan tersendiri, suatu perasaan bahagia tersendiri ketika udah jadi mawapres. Even kamu cuma jadi finalis mawapres saja, kamu tuh udah dikenal. Jadi kayak, oh mas itu yang finalis mawapres itu loh kayak, yang ikut mawapres itu loh kayak gitu. Apalagi menang kayak gitu. Itu sih. Kalau misalnya sudah pernah lolos di Mapres fakultas itu apakah boleh ikut lagi nggak, Mas? Ikut di Mapres? Tahu ya untuk itu ya. Tapi selagi gak menang kayaknya boleh. Selagi gak menang kayaknya boleh. Seingat tuh gitu sih. Tapi bisa sih nanti tanya ke mahasiswaan sih. Ini kayaknya
Garuda Sakti dan BEM perlu tanya ini tentang hal ini. Karena seingatku selagi kamu nggak menang, nggak apa-apa sih ikut aja lagi. Kayak gitu. Oke. Ini ada pertanyaan lagi. Tanya jawab waktu uji publik kan pakai Inggris. Nah, kalau jawab pakai Indonesia boleh nggak, Mas? Eh, kalau sesinya pertanyaan pas orang jurinya bertanya bahasa Indonesia, kamu boleh menjawab dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Tapi kalau jurinya sectionnya dia ngomong pertanyaannya bahasa Inggris, maka kamu harus menjawab dengan bahasa Inggris. Biasanya ada beberapa kasus memang dia sudah ngeblank jadi dicampur bahasa Indonesia bahasa Inggris itu nggak apa-apa, nggak masalah, masih tertolong lah. Tapi nggak yang sedikit banget bahasa Inggrisnya, enggak, maksudnya kayak beberapa kata yang tak tahu bahasa Inggrisnya bisa pakai bahasa Indonesia, itu ya meskipun mengurangi nilai ya berarti kan dia tidak bisa berbahasa Inggris kayak gitu fluent. Tapi kalau wajib apa enggak, kalau udah sectionnya udah waktunya juri yang berbahasa Inggris ya harus menjawab dengan bahasa Inggris. Kalau kamu menjawab dalam bahasa Indonesia pasti jurinya bilang English please, disuruh bahasa Inggris kayak gitu. Itu sih. Ini ada pertanyaan satu lagi. Apa aja yang perlu disiapkan pada saat uji publik dan tahap uji publik itu apa saja sih, Mas? Jadi yang disiapkan uji publik itu adalah presentasi GK-nya dan membuat reng-rengan atau membuat kemungkinan pertanyaan-pertanyaan kemungkinan akan keluar. Jadi kamu tuh menyiapkan apa yang mau kamu presentasikan dan juga apa jawaban-jawaban apa yang sekiranya akan membantu kamu dalam menjawab pertanyaan kayak gitu. Dan itu bisa disajikan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris kayak gitu. Terus kalau versiku karena aku pakai PPT, jadi aku harus buat PPT dan sebisanya PPT itu dua bahasa bilingual, jadi dia itu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Lalu juga draft pertanyaan dan jawaban itu juga disajikan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tapi itu kamu keep untuk kamu sendiri ya. Jadi nanti pas ada pertanyaan yang memper atau yang hampir sama dengan reng-rengan kamu bisa jawab dari itu kayak gitu. Terus yang kedua siapin mental sih, karena latihan-latihannya kamu pasti di sana bakal grogi kayak gitu. Terus yang disiapkan selanjutnya adalah penampilan. Menurut aku penampilan, karena mewapres itu juga apa ya, kamu setidaknya punya tata krama dan juga penampilan yang rapi kayak gitu. Itu sih. Kalau tahapan-tahapan uji publik sih biasanya kalau kemarin ya itu ya uh, presentasi GK, terus tanya jawab CU, sama bahasa Inggris tuh ikut GK. Jadi bahasa Inggris tuh emang sudah ikut dengan GK kalau ke tahunku ya. Terus kalau yang di Filmapres Univ itu ada tambahan yaitu dia itu mengkonfirmasi CU. Jadi kamu ditanyain CU-mu. Jadi mereka sudah dapat draft CU-mu, misalnya Mbak Cita juara satu lomba debat internasional gitu. Kamu akan ditanyain, wah Mbak Cita hebat ya, bisa juara satu debat internasional. Siapa aja yang ikut di sana gitu. Jadi tanyain kayak gitu. Terus oh dari negara ini. Oh kamu terakhir gimana di sana experience-nya? Apa yang kamu dapatkan kayak gitu-gitu. Terus sama bagaimana strategimu untuk menang kayak gitu-gitu. Jadi memang cuma mengkonfirmasi CU gitu loh. Kayak dianggap apakah dia paham dengan CU-nya kayak gitu sih. Karena tadi udah pertanyaan yang terakhir, aku ucapin terima kasih buat Mas Dimas sudah mau menyempatkan waktunya menjadi narasumber di Garuda Sakti Sharing Time. Jika ada keperluan atau kepentingan lain, Mas Dimas diperkenankan untuk meninggalkan live. Sekali lagi aku ucapin terima kasih kepada Mas Dimas dan aku mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih Mas Dimas. Oke, ya. Aku cuma mau bilang, teman-teman jangan takut daftar Filmapres, ikut aja.
sedikit-sedikitnya prestasi kalian itu ikut saja karena itu peluang yang besar. Kalian nanti akan banyak belajar dengan peserta-peserta lain. Jadi jangan takut untuk daftar film Mapres. Cocok banget loh. Terima kasih. Terima kasih ya Cita ya udah diundang. Enggak, masih Mas. Oke. Sebelum aku akhiri live pada malam hari ini, aku mau mengingatkan buat teman-teman pendaftaran Pilmapres 2023 maksimal besok ya guys, tanggal 10 September. Jadi teman-teman jangan lupa buat daftar Pilmapres karena seperti yang udah dijelaskan tadi banyak banget benefitnya yang bisa kalian dapatkan. Itu aja dari aku ucapin terima kasih buat teman-teman semua yang udah mau menyempatkan waktunya buat join live pada malam hari ini. Aku mohon maaf jika ada kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Aku mohon maaf dan terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye. Bye.